Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Princess Vinda. Oke, kali ini aku mau sharing tentang gimana sih di saat pandemi ini kalau ada kondisi darurat, aman nggak sih kalau kita ke rumah sakit gitu ya. Sejujurnya kalau dibilang aman sih sebaiknya tidak. Cuman kan kita harus melihat kondisinya itu udah darurat atau belum. Kalau memang kondisinya sudah darurat, itu menurut aku sebaiknya harus segera ke rumah sakit. Ini karena aku based on pengalaman aku kemarin. Jadi kemarin minggu lalu itu tiba-tiba anakku muntah-muntah. Dari tengah malam dia udah muntah-muntah. Dia cuma muntah 2 kali sih, tengah malam jam 12-an, terus dia bangun jam 4, dia muntah lagi. Dari jam 4 sampai jam 2 muntahnya nggak berhenti. Muntah-muntah, tiap dikasih makanan atau minuman dia muntah lagi sampai keluar cairan lambungnya. Waktu itu ada mamaku di sini, mamaku bilang ini anak harus bawa ke rumah sakit karena takutnya nanti darurat, takutnya nanti dehidrasi. Waktu itu aku masih optimis, ini bisa, maksudnya kita bisa sembuhkan gitu kan, kita bisa atasi karena ya namanya cuma muntah gitu kan tadi ya. Tapi ternyata jam 8 dia itu mulai diare. Jadi muntah dan diare itu terus-terusan. Dan sampai jam 12 itu nggak berhenti tuh diare dan muntahnya. Akhirnya kita tunggu. Aku kira masih optimis, masih bisa. Dan sampai jam 1:30 akhirnya dia lemes sampai angkat tangan untuk gini-gini dia tidak sanggup lagi gitu kan. Akhirnya mamaku bilang, ini anak harus masuk rumah sakit, nggak bisa ini, kita harus bawa ke UGD daripada nanti ada apa-apa, ini dehidrasi ini. Awalnya kayak ini anak masih bisa, masih kuat, kita masih bisa obatin sendiri, dan ternyata no. Kita bawa ke UGD, dokternya bilang, ibu kenapa baru dibawa ke sini sekarang, ini udah telat, maksudnya ini anak udah dehidrasi parah gitu kan. Akhirnya masuk infus, alhamdulillahnya cepat teratasi gitu kan. Tapi untuk kalian semua, kalau misalnya ada kondisi darurat seperti itu, jangan takut. Rumah sakit itu sekarang prosedurnya sudah aman, mereka protokolnya udah cukup oke. Jadi mereka udah memisahkan antara UGD untuk pasien COVID dan UGD untuk umum gitu kan. Jadi ya harusnya aman sih. Jadi ya kan kita harus bisa melihat ya seberapa darurat. Kalau memang kondisi darurat ya kita harus bawa ke rumah sakit karena kita nggak mungkin bisa sembuhkan. Oke, jadi aku mau jelasin sebelumnya saat ke rumah sakit, aku pakaikan anakku maskernya lapis 2. Jadi yang pertama, yang paling dalam itu adalah masker medis, kemudian dilapis lagi dengan masker kain. Tujuannya apa? Biar dia semakin safe. Kemudian tangannya, kenapa aku kasih sarung tangan? Mohon maaf ya sebelumnya itu sarung tangannya warna pink karena itu sebenarnya punya mamaku. Jadi kenapa aku pakein sarung tangan? Karena namanya anak kecil ya, takutnya dia pegang apa, terus nanti dia pegang mata, terus pegang hidung atau mulut yang memperbesar resiko terpaparnya COVID. Jadi biar lebih aman, aku pakein sarung tangan. Oke, jadi kayak yang kalian lihat di video ini, jadi ada pintu di ujung sebelah sana. Nah, di mana pintu itu adalah untuk pemisah antara UGD umum dengan UGD pasien yang terindikasi dengan COVID-19.
Kemudian di pintu itu juga kelihatan ya ada orang pakai hazmat, karena kebetulan pada saat itu ada pasien rujukan dari puskesmas yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Awalnya sih deg-degan, tapi setelah melihat prosedurnya seperti itu, akhirnya oke, ini yang terbaik. Daripada di rumah tidak tertangani dengan baik, lebih baik memang dibawa ke rumah sakit, meskipun memang pasti ada resikonya. Jadi menurutku di kondisi kayak yang sekarang ini, di mana pasien terkonfirmasi semakin banyak, pastilah semua orang akan khawatir jika harus berurusan dengan yang namanya rumah sakit. Tapi balik lagi, kita harus bisa melihat dari status emergensinya. Kalau memang statusnya memang sudah emergensi, ya kita jangan terlalu kekeh. Ini bisa kita tanganin sendiri. Karena apa? Daripada kita optimis yang tidak punya dasar kayak itu, nanti malah takutnya berakibat fatal. Jadi sebaiknya jika sudah darurat, harus dibawa ke rumah sakit. Karena pasti di rumah sakit pun tenaga medisnya juga sudah pasti sangat mematuhi protokol COVID, dan pihak rumah sakit pasti sudah menerapkan protokol itu sebagus mungkin gitu kan. Jadi ya kalau emang sudah darurat, ya nggak apa-apa ke rumah sakit, nggak usah takut gitu. Terima kasih buat yang udah nonton video aku. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Oke? Thank you.